baru bisa di-record. Alhamdulillah sudah mulai bertambah jumlah pesertanya. Saya izin memulai dulu untuk kegiatan Parent Teacher Meeting Azamil School kelas baby dan toddler nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat ayah bunda semua sudah sudah bersedia bergabung dengan kegiatan Azamil nggih. Pada hari ini jam 9 tadi kita jadwalkan sampai dengan jam 11 itu untuk di kelas baby dan toddler ya. Semoga dalam sisa waktu 90 menit ini kita bisa mengcover semua informasi yang akan kita sampaikan dan ayah bunda juga bisa menyampaikan unek-unek ya, misalnya pesan, ingin berbagi informasi, ataupun menemukan hal yang menurut ayah bunda semua masih kurang beres di setiap cabang Azamil, khusus untuk kelas baby toddler di sini ya. Eh, itu mohon nanti disampaikan. Tujuan dari kegiatan Parent Teacher Meeting ini, karena ini adalah di awal tahun ajaran baru ya, tujuan kami adalah untuk bisa menyamakan persepsi dengan ayah bunda semua tentang bagaimana sih Azamil School ini menjalankan pelayanannya ya, dari mulai bagaimana kita tuh nge-treat anak-anak, program-programnya seperti apa. Itu saya berharap ayah bunda semua bisa memahami dan alasan kami kenapa kok seperti ini, kenapa seperti ini. Selain satu, kita itu selalu berpegang satu, berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan stimulasi anak, ya, kebutuhan stimulasi anak, terutama usia 1 bulan sampai dengan 2 tahun itu fase yang sangat krusial ya Bu ya. Kalau ada PR yang belum terselesaikan, itu nanti dampaknya di usia-usia berikutnya itu akan lebih berat kita mengatasinya. Tapi ketika kita bisa kenali itu dari usia di bawah 2 tahun, terutama di 6 bulan pertama usia anak itu akan lebih mudah untuk proses ke depannya. Kemudian saya tahu bahwa kita semua dari keluarga yang berbeda. Nggih, ayah bunda semua memiliki latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi yang mungkin berbeda dengan saya dan setiap guru-guru Azamil. Nggih. Tapi meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, semoga kita punya kesepahaman dalam eh, pengasuhan anak, nggih, terutama yang bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Saya sampaikan ayah bunda, bu guru Azamil, nggih. Ada yang tanya, Bu guru Azamil itu lulusan apa? Saya sampaikan, Bu guru Azamil itu ada yang lulusan sarjana pendidikan, kemudian ada yang nakes, nakes itu ada yang fisioterapis, ada yang bidan, kemudian ada yang jurusan lain, kuliah di jurusan lain. Akuntansi, kemudian kalau tidak salah, akuntansi, kemudian IT, ya, jadi latar belakangnya macam-macam. Tapi ketika gugur dan ada yang masih SMA, bahkan ngapunten nggih pun nggih, masih ada yang SMP. Bu, lah kok setelah SMP kok diterima satu kami Azamil itu sangat terbuka. Untuk informasi ayah bunda semua, Azamil itu kami dirikan hanya dengan satu guru awalnya dan itu lulusan SMA. Mungkin gurunya ada di sini, Bu Nurul Masito yang ada di Azamil 1. Ya. Tapi saya itu sangat menghargai orang-orang yang mau terus belajar. Ya. Jadi syaratnya untuk bisa menjadi guru di Azamil adalah satu, mau terus belajar. Di Azamil kita sering mengadakan rapat, pertemuan, kemudian saya menyampaikan bagaimana cara misalnya untuk menyiapkan ASI, kemudian menyiapkan susu formula, stimulasi tumbuh kembang. Ini ngapunten tak sampaikan, kok susu formula Bun, kok nggak dukung ASI eksklusif? Sekali lagi,
mohon dipahami nggih Ayah Bunda, idealnya segala sesuatu hal itu ada idealnya, tapi tidak semua dari kita itu bisa menjalankan sesuai harapan orang lain atau yang ideal. Contohnya ASI eksklusif ini. Jadi ada orang tua yang sudah berusaha kuat tapi belum bisa memenuhi ASI eksklusifnya. Nggih, sudah luar biasa effortnya. Tapi karena kondisi mungkin karena stres, pressure dari lingkungan, pekerjaan, itu juga sangat mempengaruhi eh, pengeluaran ASI. Jadi ya harus bisanya pakai syukur, nggak apa-apa gitu loh. Jadi mohon jangan jangan apa langsung menghujat orang tua yang tidak bisa memberikan ASI eksklusif. Saya yakin ayah bunda semua pengen memberikan yang terbaik, begitu juga kita ya. Jadi kita menghargai apapun kondisinya. Fokus kita adalah yang penting anak bisa bertumbuh dan berkembang baik mungkin ya. Itu kemudian supaya tadi kesepahaman antara guru dan orang tua itu tidak jomplang. Nggih, jadi kita selalu refer lagi ke tugas perkembangannya apa nih yang harus dikerjakan, tugas perkembangannya apa nih yang harus dikerjakan. Yuk kita ini kerjakan bareng-bareng. Tolong nggih, kerjakan bareng-bareng itu artinya kerjasama antara orang tua dan guru. Tidak dibroke semua ke guru dan apa namanya, ketika ada sesuatu pada anak, tolong jangan kami semua kesalahannya diserahkan ke kami karena ingat bahwa jika ada tugas perkembangan yang belum tercapai itu berarti PR kita berdua nih, berdua itu artinya adalah Azamil dan orang tua. Nggih, saya bunda nggih semoga setelah kegiatan parent teacher meeting ini kita bisa semakin saling memahami ya target masing-masing, harapan masing-masing, kemudian juga punya kesepahaman dalam pola pengasuhan. Kita punya banyak PR ke depan ya untuk bisa menjaga anak-anak kita untuk bisa tumbuh lebih sehat lagi. PR-nya banyak ya Bunda. Jadi yuk kita fokus bagaimana untuk terus memperbaiki diri. Saya sebagai orang tua juga meskipun anak-anak saya bukan murid Azamil, justru lebih sebagai sekarang bisa jadi dibilang mereka anak-anak saya itu jadi asistennya guru-guru Azamil. Tapi pun saya masih punya banyak PR, apalagi sekarang masalah kesehatan anak-anak itu luar biasa, hantaman lingkungan yang tidak sehat, kita harus tetap bisa menjaga anak-anak kita tetap sehat. Gitu nggak ya Bunda? Sebelumnya izinkan saya untuk share screen menampilkan terkait profil Azamil School. Ya, ini supaya ayah bunda semua kenal Azamil dulu karena beberapa mungkin apa namanya sudah kenal Azamil nggih, tapi mungkin juga belum semuanya kenal Azamil. Sebentar, sebentar dulu. Oke. Ya, oke. Sebentar. Ini kalau Nggih, ayah bunda semua, ini di sini saya ingin menyampaikan ya. Sebentar, ini. Salah. Oke. Eh, screen-nya sudah bisa dilihat belum, Bunda? Sudah bisa dilihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim, ayat Bunda semua. Jadi di sini saya ingin menyampaikan ya, eh, Azamil perkenalan tentang Azamil School ya. Beberapa ya Bunda mungkin
sudah tahu tentang Azamil School atau bahkan anaknya yang sekarang di Azamil adalah anak kedua, anak ketiga ya. Matur nuwun sangat sudah percaya dengan Azamil ya. Tapi mungkin eh, saya belum banyak sharing tentang Azamil ya. Nah, di sini saya pengen menyampaikan ya profil dari Azamil School ya, jadi kalau misalnya ayah bunda tahu sekarang ya ada Azamil School itu awal mulanya adalah dari Yayasan Azamil yang kita dirikan pada tanggal kalau tidak salah 15 November 2015 nggih, 2015 November kita mendaftarkan Azamil, Yayasan Azamil ini ke notaris dan kita punya akta notaris ya AHU 00433009.AH.01.04. Jadi kita sudah terdaftar di apa namanya sebagai badan hukum ya di Dekumham. Kemudian eh, kenapa kok sampai kita mendirikan Azamil ini untuk Bapak Ayah Bunda semua ketahui ya. Jadi saya itu juga nasibnya itu kurang lebih sama seperti ayah bunda semua mungkin ya. Mungkin bahkan justru lebih lebih jelek ya kalau bisa dibilang karena saya dan suami benar-benar berdua ini dua apa namanya empat lutut suami istri ini kita pengen berusaha eh, apa ya tetap mandiri berjuang tidak bergantung pada orang tua ya tahun 2011 itu tahun 2010 kalau nggak salah 2010 ya saya sudah berusaha misah dengan orang tua ya orang tua saya itu di Binagria kemudian saya di Kedunguni orang itu ibu mertua saya di Binagria orang tua saya di Pemalang dan saya pengen bekerja ya jadi ketika saya mau bekerja di tahun 2010 Bunda waktu itu kita berusaha cari daycare yang bisa menerima bayi usia 8 bulan saat itu anak saya yang paling besar ini yang di boncengan motor ini paling belakang ini Hisam namanya tahun 2010 itu Hisam waktu Hisam umur sekitar 8 bulan saya keterima sebagai dosen di Stikas Muhammadiyah Pekajangan ya cari daycare yang baby itu enggak ada waktu itu saya belum bisa dengan ibu mertua saya masih ikut ibu mertua di Binatria akhirnya dapat apa namanya Hisam itu bisa masuk ke Ulul Albab waktu itu tapi sebenarnya itu juga karena belas kasihan eh, kepala sekolah dari Ulul Albab saat itu ya jadi Hisam itu diterima karena Hisam ini cucu dari gurunya kepala sekolah Ulul Albab akhirnya Hisam ini jadi murid yang paling paling kecil di Ulul Albab umur 10 bulan apa namanya masuk 8 bulan ya masuk Ulul Albab. Tapi karena tadi beliau di sana apa namanya sebelumnya belum menerima baby itu di bawah 2 tahun harus 2 tahun pada saat itu Alhamdulillah kita bisa pindah ke apa namanya Kedunguni karena pengen lebih dekat dengan tempat kerja Hisam juga saya titipkan di apa namanya di PAUD ya di PAUD yang sekarang ada di depan rumah saya sebenarnya yang di depan Azamil 6 ya itu dulu Hisam sekolah di situ ya sebelum akhirnya kita mendirikan Azamil jadi yang ayah bunda lihat ini motor spesi ini berada di depan rumah Azamil 6 sekarang ini sudah jadi Azamil 6 ya. Ini adalah perjuangan saya dan suami setiap hari ya mengantarkan anak ke daycare kemudian nanti jemput ketika pulang ya karena keterbatasan kami pengen tetap kerja tapi kok jauh dari orang tua ibu mertua belum belum pensiun orang tua saya di Pemalang jauh nggak mungkin juga apa namanya bolak-balik Pemalang untuk menitipkan anak saya jadi nama itunya waktu itu Bismillah semoga bisa punya daycare yang
bisa memperhatikan tumbuh kembang anak dan benar-benar bisa jadi tempat bermain anak-anak. Tempat bermain anak-anak saya. Karena Azamil ini sebenarnya awalnya untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai orang tua yang apa namanya ya, kalau bisa dibilang egois ya egois. Mungkin beberapa orang tua mohon maaf akan menyampaikan kok jadi orang tua kok egois, teman anak dititip-titip ke apa namanya cuma untuk mengejar dunia. Tapi sekali lagi apa ya, saya tidak memungkiri bahwa saya bekerja itu untuk mencari nafkah, itu untuk mencari materi, tapi yang lebih besar dari itu adalah saya eh, sangat menghargai jerih payah kedua orang tua saya yang sudah menguliakan saya sampai menjadi sarjana keperawatan nurse lulus tahun 2006. Itu perjuangan orang tua saya yang luar biasa. Jadi nawa itu saya jadi dosen itu pengen mengamalkan ilmu saya. Ketika ilmu saya bisa mengalir, harapannya bisa menjadi amal jariah untuk kedua orang tua saya. Jadi apapun apa ya, apapun hambatannya, apapun tantangannya, saya akan tetap jadi dosen dan saya karena untuk bisa jadi dosen, saya harus menitipkan anak saya di daycare. Sementara daycare-daycare yang ada itu mungkin sampai saat ini mungkin lebih fokus ke pendidikan karakter, ke pendidikan apa namanya usia dini yang lebih ke formal ya, sesuai kurikulum Didik PAUD. Tapi yang concern ke masalah kesehatan ya kebetulan saya perawat, background saya sebelum saya kerja jadi dosen, saya juga perawat di NICU di Arab Saudi ya. Itu kok kayaknya ada something yang kayaknya saya bisa deh nyoba bikin daycare yang bisa memperhatikan kesehatan anak. Dengan kemampuan saya yang sangat terbatas, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu semua, saya mendirikan Azamil ini dari menyisihkan gaji saya jadi dosen. Nggih. Gaji saya jadi dosen itu untuk gaji bu guru Azamil dan untuk nyicil rumah yang dijadikan untuk Azamil. Jadi mohon maaf kalau banyak sekali PR, kurang ini, kurang itu, kok enggak ini, enggak itu. Mohon maaf, eh, ini kemampuan terbaik saya ya untuk bisa provide itu. Jadi, tapi mimpi saya adalah saya pengen Azamil itu benar-benar menjadi tempat yang layak, yang nyaman untuk anak-anak bermain ya. Kemudian saya juga punya target guru-guru di Azamil itu memiliki pendidikan yang baik. Ketika masuk saya tanya, mau enggak kalau misalnya nanti sudah tiba gilirannya kuliah, entah itu PG PAUD, entah itu kuliah yang lain yang bisa untuk apa namanya meningkatkan tingkat pendidikan guru-guru ini. Kalau mereka jawab iya, maka eh, saya memberikan kesempatan mereka untuk belajar. Ada yang gagal beradaptasi, guru-guru ini, ada juga yang berhasil. Alhamdulillah, termasuk salah satunya adalah Bu Nurul. Ya. Bu Nurul ini guru Azamil pertama yang bersamaan ketika saya berangkat kuliah S3, saya juga minta izin sama suami, ya kalau kalau kita menyisihkan uang Azamil untuk SPP Bu Nurul untuk kuliah PG PAUD gimana? Suami saya alhamdulillah approve dan ini insya Allah kalau nggak salah bulan ini atau bulan depan Bu Nurul wisuda. Insya Allah jadinya yang tadinya Bu Nurul itu lulusan SMA, bulan ini Bu Nurul sudah bisa menjadi sarjana pendidikan anak usia dini. Dan itu juga berkat ayah bunda semua. Itu salah satu perjalanan Azamil. Nggih. Kemudian visinya Azamil apa sih ya? Jadi Azamil itu sebenarnya adalah ya tadi ya yayasan kita itu bergeraknya dalam bidang pendidikan ya. Pendidikan itu ya dari kalau di klausul apa namanya ada di Bapak Notaris itu saya disodori, Ibu ini harus diisi itu ada poin-poin yang harus diisi, salah satunya harus bergerak menjelaskan yayasan ini bergerak dalam bidang apa. Dan saya sampaikan di sini bergeraknya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pendidikan ya salah satunya
anak usia dini ini, kemudian kesehatan. Karena saya juga perawat, saya juga masih pengen buka praktek, saya juga masih punya misi untuk bisa menyehatkan masyarakat di sekitar saya, orang-orang yang membutuhkan saya, yang terdekat adalah keluarga saya, insya Allah juga pengen buka klinik, ya. Jadi ke depannya Azamil roadmap-nya adalah pengen punya klinik, minimal klinik mandiri keperawatan, ya. Kemudian kita juga bergerak dalam bidang sosial, Bapak Ibu. Sejak berdirinya Azamil, ya, Azamil itu juga strukturnya bukan hanya saya seorang diri, tapi ada adik saya, Apri Wahyudi, ya, dia adik laki-laki saya, juga kemudian adik perempuan saya sekarang Bu Sinta Wulansari yang ada di struktur, dan Pak saya, Bapak saya Sukirno. Kalau suami saya itu tidak masuk dalam struktur yayasan karena statusnya adalah PNS. Kemudian ibu mertua saya juga tidak bisa saya masukkan dalam struktur yayasan karena beliau sebelum pensiun ini adalah juga PNS, ya, sebagai guru agama di eh, SD di Comal. Kemudian ini dia visi kami adalah kita pengen saya sekeluarga nawaitunya dari orang tua saya. Alhamdulillah, mertua saya juga sangat mendukung. Kita pengen ikut bisa beramal bakti untuk negeri. Ya. Misi kami adalah pengen mendampingi keluarga muda untuk bisa terus produktif. Ya, mungkin Bapak Ibu yang masih berjuang seperti saya, ya, yang benar-benar, aduh, pengen tetap kerja, tapi ini anak kita mau ditaruh di mana? Ini misi kami itu, ya, Bunda. Intinya adalah menolong diri saya sebenarnya. Karena ini saya juga sangat membutuhkan ini. Untuk memberikan pelayanan daycare 24 jam, jadi ada shift. Tapi jangan diartikan 24 jam ini adalah secara kontinu, tapi adalah ada pilihan. Bahwa ayah bunda bisa memilih, bisa pagi, bisa sore, atau bisa malam. Dengan beberapa aturan yang ada. Okay? Kemudian, memberikan lingkungan fisik dan psikologis yang baik untuk anak bertumbuh dan berkembang. Kemudian, fokus dalam mendampingi anak agar bisa tumbuh kembang dengan kemampuan terbaiknya. Ngapunten ayah bunda semua, saya sering tidak memiliki pandangan yang sama dengan guru-guru Azamil. Ya, contohnya, saya beri contoh, ketika saya menerima anak yang berkebutuhan khusus, Bu Guru Azamil itu akan ramai sekali. Selain Bu Guru juga ayah bunda semua. Bunda kayak gini Bu, gini nanti saya sampaikan. Ibu mohon diterima. Insya Allah kalau anaknya bisa beradaptasi dan kita masih bisa mendampingi anak, anak pun akan improve kondisinya. Anak pun akan bisa beradaptasi dengan baik. Jadi mohon bersabar. Kalau Bu Guru sudah terbiasa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, insya Allah tidak akan berat. Ngapunten ya bunda, saya tuh justru lebih, bukan karena membedakan ya, lebih sayang dengan anak-anak berkebutuhan khusus karena saya sebagai orang tua itu bisa menempatkan gimana sih rasanya menjadi orang tua dari anak istimewa. Cari sekolah buat mereka itu tidak semudah ayah bunda yang anaknya normal. Buat ayah bunda yang anaknya normal, sehat walafiat, ayah bunda itu daftar kemana saja itu sekolahan insya Allah pasti menerima. Tapi untuk keluarga dengan anak istimewa ini nggak semuanya bunda. Nggih. Jadi justru yang seperti ini yang akan saya jaga. Tantangannya adalah banyak beberapa anak Azamil yang keluar karena tidak bisa menerima, misalnya suka mukul Bu, terus berisik, anak saya itu jadi nggak bisa belajar, bahwa ya selama masih proses adaptasi memang ada proses itu, tapi beberapa alhamdulillah bisa gitu. Jadi saya tetap berpegang teguh bahwa saya tetap harus menerima anak-anak yang istimewa ini. Nggih, itu nggih mohon dipahami ayah bunda. Dengan segala macam risikonya kita semua belajar, kita semua berusaha berempati.
kepada keluarga yang lain dan mengajarkan ke anak kita bahwa kamu pun bisa tetap bermain dengan teman-teman yang mungkin kondisinya berbeda, ya, dan bisa menerima mereka bergaul dengan baik dengan mereka. Seperti itu. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada guru, anak-anak, dan keluarga Azamil. Ya, ngapunten, ekspektasi ayah bunda mungkin sangat tinggi, tapi kemampuan kami sangat terbatas. Sekali lagi bahwa kami berusaha memberikan pelayanan semampu kami. Ke setiap ada permintaan kami berusaha respon dengan sebaik mungkin. Jika gitu kita bisa usahakan, ya, pasti kita akan penuhi. Jika tidak, kita akan nabung dulu sampai dengan kita punya cukup resources atau sumber daya untuk memenuhi harapan dari ayah bunda semua. Kemudian kami ingin terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Umur saya sekarang 42, ya ayah bunda, ya, kita nggak tahu dengan usia harapan hidup manusia di Indonesia. Mungkin kalau saya beruntung bisa sampai 20-30 tahun lagi saya masih hidup. Tapi anak-anak saya, insya Allah, harapannya mereka akan hidup lebih lama dari saya. Dan mereka harus bisa menjalani hidup yang lebih baik ketika pun saya nggak ada. Jadi saya ingin membentuk bagaimana mereka bisa membangun karakter yang kuat, supaya mereka bisa tahan banting, ya, dan bisa beradaptasi di lingkungan seburuk apapun. Dan Azamil adalah salah satu lingkungan yang buruk ketika mereka adaptasi pertama kali. Ya, kenapa? Karena anak di rumah biasa dengan rasio pendampingan 1:1, atau bahkan 1:2, satu anak yang ngasuh 2. Kalau di Azamil nggak bisa, nggak ya Bunda? Sekali lagi nggak bisa. Rasio kami untuk baby itu 1:4 sampai 5, untuk toddler 1:5 sampai 6. Bu, lah terus gimana? Satu guru pegang 4 bayi. Apa bisa? Nah, kami sudah mengukur kemampuan kami, Bunda, dari tahun 2016 kita buka pelayanan. Kalau dari referensi jurnal, referensi dari Dinas Pendidikan, rasio 1:3, ya Bunda, saya sampaikan. Rasio ideal baby daycare 1:3 sampai dengan 1:4. Tapi ngapunten, dengan kondisi saat ini, dengan kemampuan Azamil, di mana SPP baby toddler itu 560, nggih. Untuk gaji bu guru kalau rasionya 1:3, artinya anggap aja itu 550, nggih, berarti berapa itu? 1.650.000 untuk 3 anak. Saya harus muter 1.650.000 ini untuk 3 anak ini untuk gaji bu guru, makan siang anak-anak, makan siang bu guru, listrik, AC, air, internet. Oke, banyak ya Bunda. 1.650.000 itu saya harus putar untuk semua kebutuhan itu. Jadi untuk saat ini kami belum mampu. Kalau misalnya ayah bunda menghendaki, Bu, rasionya dibikin 1:3 aja, saya siap. Saya bikinkan RAB-nya, kalau ayah bunda setuju, saya langsung ACC. Asalkan saya tidak mengurangi gaji guru, saya tidak mengurangi insentif guru, saya tidak mengurangi operasional yang lain. Oke? Gitu. Kemudian selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang baik juga, artinya saya berusaha memenuhi kebutuhan guru dengan semampu saya, sekali lagi, dan bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan mereka untuk terus berkembang. Salah satunya adalah mengikuti pendidikan lanjut, kemudian ikut pelatihan-pelatihan, dan juga mengedukasi mereka supaya pengetahuan mereka tentang pengasuhan anak juga semakin bertambah. Dan juga salah satu yang penting adalah menjaga kesehatan mental mereka.
Saya menyadari sebagai ketua yayasan, saya orangnya toksik. Ayah bunda bisa validasi, bisa klarifikasi ke guru-guru azamil, setoksik apa Bu Uut itu. Ya, jadi kalau ada apa-apa, Bu, gini, Bu, tolong ini, Bu, tolong ini. Ayah bunda silakan bisa tanya langsung. Tapi kepada semua orang tua, saya tetap respect, saya berusaha memenuhi kebutuhan ayah bunda semua. Guru-guru azamil, anak-anak azamil, orang tua azamil, semua adalah klien saya. Saya punya kewajiban untuk membuat klien saya untuk tetap bisa nyaman. Ya, nyaman berada di satu payung azamil, bisa saling membantu, bisa stres, tapi stresnya produktif, stresnya tuh positif karena nggak ada kayaknya hidup yang tanpa stres. Ada nggak sih Bun? Saya sendiri sampai saat ini kayaknya setiap apa namanya hari itu nggak pernah eh, nggak stres. Cuman ya stres ya stres. Cuman tetap saya berusaha menjaga atau menyayangi diri saya sendiri untuk selalu menghibur diri. Ora popo gitu ya. Jadi itu eh, komitmen Azamil. Kemudian eh, saya sangat-sangat apa ya strict untuk kejadian bullying, kekerasan ya. Saya nggak bisa nerima Bu kalau misalnya ada kasus kekerasan di Azamil Ngapunten. Ayah Bunda kalau menemukan kasus ini tolong dilaporkan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berusaha menguatkan ayah bunda, guru-guru di Azamil untuk bisa saling mengawasi satu sama lain. Tapi beberapa perilaku, beberapa kondisi atau situasi mungkin memang me- bisa mengarahkan guru-guru untuk berperilaku kasar. Jadi saya mohon ayah bunda semua juga tetap ngawasi. Kalau anaknya sudah besar, sudah bisa diajak komunikasi, tanyakan. Bagaimana sikap bu guru, ada nggak yang kasar? Ada nggak yang nyubit? Ada nggak yang mukul? Ya, jadi minta tolong anak itu sangat jujur. Kalau kita bisa mendengarkan anak curhat dari hati ke hati, ya Bunda, mendengarkan mereka menangis, mengeluarkan unek-uneknya, nanti kita akan dapat itu informasi itu. Ya. Karena anak saya juga korban bullying, ya. Dan itu benar-benar saya lumayan telat mendapatinya. Itu prosesnya anak untuk bisa bercerita itu lama. Ya. Jadi butuh proses. Jadi minta tolong ayah bunda selalu luangkan waktu untuk bicara dari hati ke hati, terutama sebelum tidur ya, sambil sanding hal-hal yang positif, kemudian juga didengarkan. Kita belajar untuk mendengarkan apapun yang disampaikan anak, sekalian dia bilang jelek tentang kita, minta tolong diterima gitu. Itu persepsi anak terhadap kita. Ya. Mohon diterima. Agar mereka lain kali tidak takut menyampaikan pendapatnya. Ya. Kemudian, ngapunten ini enggak sampai bawah, itu mencegah tindak kekerasan. Ya, Bunda Siva, ngapunten di mute. Ini suaranya udah bocor. Ya, kemudian itu ya Bunda sekilas tentang visi misi Azamil ya pertama ceritanya. Kemudian pelayanan kami itu ada daycare dari usia 1 bulan sampai dengan 24 bulan. Kemudian KB 2 tahun sampai dengan 20. Ya. Kemudian TK 5 tahun sampai dengan 7 tahun ya. Untuk filosofi Azamil, ayah bunda, Ayo. ngapunten bunda Siva. Sudah. Filosofi Azamil itu kalau dengan Azamil itu artinya apa ini Bunda Angge? Azamil itu sebenarnya adalah singkatan. Ini bukan kalimat atau kata dari bahasa Arab Azamil ini, tapi ini adalah singkatan dari azam, amal, dan ilmu. Ya, sebenarnya ini itu juga singkatan remake dari nama
kontrakan saya waktu kuliah di Undip dulu tahun 2001. Kontrakan saya itu namanya Azima, ya. Namanya Azima itu juga sama singkatannya Azam, Ilmu, dan Amal, cuma dibalik. Cuma kalau saya pakai Azima waktu itu apa namanya, wah kok sama kayak kos-kosan di Tembalang gitu. Ini saya ganti jadi Azamil ya, yang sampai sekarang ayah bunda sering sebut ya, anak-anak apa namanya sebut ya. Ini Azamil, ini azam, amal, dan ilmu. Azam itu artinya semangat, amal itu berbuat, bertindak, ya. Kemudian ilmu, ya ilmu. Kita pengen Azamil itu pelayanan yang kita berikan itu bersumber dari ilmu. Karena nawaitunya pun ya, alhamdulillah saya itu diberi bekal ijazah oleh orang tua saya yang itu menjadi ilmu yang sangat berharga, eh, landasan pondasi hidup saya sampai saya mati nanti ya itu adalah ilmu dari kedua orang tua saya, ijazah sarjana keperawatan nurse, dan itu adalah ilmu yang sangat saya banggakan karena perjuangan untuk bisa mendapatkan ijazah itu luar biasa. Orang tua saya harus kerja keras pagi siang malam ya, eh, pun tetap tidak memenuhi sampai harus hutang ke sana ke sini. Dan setelah saya lulus, saya dan adik saya itu harus terus bekerja sambil kita apa namanya hidup dengan keluarga baru kita, saya dan adik saya, Apri ya, itu kita berusaha nyicil ya, ayah bunda untuk melunasi hutang yang orang tua saya habiskan untuk saya dan adik saya untuk kuliah. Dan itu perjalanannya adalah selama 12 tahun bayar utangnya. Jadi literally saya sampaikan 2020 itu adalah momen saya dan adik saya berhasil melunasi hutang orang tua saya yang saya dan adik saya habiskan ya, untuk mendapatkan ijazah S1 kami. Jadi ini adalah filosofi Azamil dari ilmu. Kita ingin terus beramal dengan terus bersemangat ya. Seperti semangat orang tua saya. Bentar, duduk melu sedikit ya. Jadi orang tua saya itu memang dari orang yang kurang mampu ya bunda ya, tapi pengen anaknya itu eh, berpendidikan, punya pendidikan yang cukup. Jadi luar biasa perjuangannya, meskipun tidak mampu tetap terus berusaha ya. Mak saya itu meninggal tahun 2021, posisi itu masih COVID ya. Pak saya alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Eh, Beliau itu selalu menanamkan bahwa kamu itu enggak apa-apa, apa namanya, ya, ya punya uang, tapi kamu harus mau menolong orang lain. Ya, karena kamu bisa sampai lulus S1 itu karena juga ditolong orang lain. Ya, jadi di sini eh, kenapa orang tua saya selalu bilang harus beramal. Ya, itu eh, backgroundnya seperti itu karena kita bisa sampai di titik ini juga karena banyak dibantu oleh orang lain. Iya ya Bunda, nggih. Dan ilmu itu suatu yang mahal bagi orang miskin seperti saya dan keluarga saya. Jadi kalau ayah bunda beranggapan bahwa kan jenengan gini gini gini, mohon maaf bunda, ya sekali lagi saya sangat menghormati siapapun, ya tanpa melihat status ekonominya, status pendidikannya, karena saya tahu bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Saya tahu bagaimana rasanya keluarga saya, orang tua saya dihina karena tidak berpendidikan. Dan saya tidak mau eh, melakukan hal yang saya sendiri tidak suka. Ya, jadi mohon maaf mungkin ayah bunda kalau melihat saya di gedung ini berkeliaran dengan daster kemana-mana, itu memang saya nyaman. Dan ketika saya ngapunten kadang ke rumah sakit, ke puskesmas, saya juga sama mungkin seperti orang-orang lain yang dibentak-bentak oleh ngapunten nakes ya, yang ada di rumah sakit, ya mungkin karena penampilan saya. Tapi buat saya, it's fine. Itu enggak apa-apa. Tapi untuk saya pribadi, saya berusaha menghormati siapapun. Guru Azamil dengan tingkat pendidikannya SMP, SMA, saya sama sekali tidak pernah
merendahkan mereka. Saya pengen mereka terus belajar. Saya pernah marah, saya sering marah, tapi itu karena saya berharap bu guru-guru itu terus belajar, terus memperbaiki pelayanan supaya kita bisa memberikan pelayanan yang baik, bukan yang terbaik, yang baik saja benar, ya, gitu. Ini untuk filosofi Azamil. Kemudian pelayanan kami fokusnya adalah tumbuh kembang anak, ya. Kita punya PR yang luar biasa, pertumbuhan dan perkembangan anak. Nanti kita akan secara rutin mengadakan parenting ini, ya, untuk saling berbagi informasi agar kita bisa terus menjaga anak-anak kita tetap bisa tumbuh sehat, ya, berkembang sesuai tahapan usianya dengan kemampuan terbaik mereka, ya, dengan tidak saling menyalahkan. Ayah bunda, apapun kondisi anak ayah bunda saya terima dengan lapang dada, ya, karena saya punya optimisme bahwa kalau kita intens menstimulasi, mau massage, mau diajak ngobrol, didongengi setiap hari, saya yakin anak itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan kemampuan terbaiknya. Tapi sekali lagi, butuh proses, Bunda. Tolong jangan diminta hari pertama anak langsung nggak nangis, anak langsung bisa beradaptasi. Mohon beri waktu anak untuk bisa beradaptasi. Itu alasan saya kenapa kok jangan ditemani, kemudian tolong dilepas, tolong Bunda afirmasinya yang positif, itu supaya menguatkan anak, beri anak doa dan kekuatan supaya dia bisa beradaptasi di lingkungan baru. Dia cuma butuh waktu, Bunda. Saya awal jadi TKI di Arab Saudi, setiap hari sampai dengan 6 bulan, setiap hari saya nangis. Kayak gini ya, ternyata jadi orang miskin harus kerja jauh dari rumah hanya untuk cari uang. 6 bulan Bunda, saya setiap hari menangis. Culture shock luar biasa, ya. Saya bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya orang Arab, ngapunten, itu kayak orang kumur-kumur. Orang India kalau ngomong dia bilang iya tapi dia geleng kepala. Itu tuh benar-benar membuat saya sering dimarahi karena saya tidak tahu apa yang mereka ucapkan, dan itu saya butuh adaptasi 6 bulan sampai saya bisa menerima. Yang penting gue urut, kamu bisa bantu orang tuamu, cukup. Jadi sama, saya pengen ayah bunda juga memberikan waktu untuk anak ayah bunda semua untuk bisa beradaptasi. Jangan terlalu nge-push harus seperti ini, kok masih nangis. Mohon diterima Bunda, itu adalah bahasa mereka untuk mengekspresikan ketidaknyamanan. Ya, kemudian Azamin ini bersifat inklusif, tadi saya sudah sampaikan, ya, kita sangat terbuka dengan anak-anak istimewa. Saya sudah sampaikan value-nya buat keluarga. Anak berkebutuhan khusus itu apa namanya, ya, lebih sulit cari sekolahan. Kalau anak-anak yang sehat, silakan pilih sekolahan yang mahal, yang bagus, itu banyak, tinggal pilih. Tapi buat mereka yang pilihannya tidak banyak, Azamil selalu terbuka. Asalkan kita masih punya kuota, kita masih mampu menghandle, saya juga akan selalu ke Bu Guru, Bu, masih mampu enggak, Bu, masih butuh bantuan. Kalau seperti sekarang, Bu, sudah butuh bantuan, itu saya sudah mulai ancang-ancang untuk nanas. Nah, seperti itu. Kemudian, ini yang ingin saya sampaikan adalah respect, ya, respect, saling menghormati, ya Bunda. Tolong, meskipun pendidikan guru Azamil itu hanya SMP, SMA, mohon sekali, jangan perlakukan guru Azamil itu seperti ngapunten ART yang disuruh-suruh, yang dibentak-bentak. Mohon perlakukan semua guru Azamil dengan penuh rasa hormat. Sejelek-jeleknya guru Azamil, serendah-rendahnya guru Azamil yang mungkin tidak setara dengan pendidikan ayah bunda semua, mereka adalah orang-orang yang sudah bersedia menghabiskan waktunya dari pagi sampai sore memenuhi kebutuhan anak-anak ayah bunda semua, ya, makan, minum, mandi, sampai wawi ketika dia pipis, ya, ngepuk-ngepuk ketika dia nangis, ketika dia tidur, dalam satu hari itu yang mereka kerjakan. Jadi mohon maaf, dengan sangat saya memohon dengan sangat ayah bunda untuk bisa menghormati guru di Azamil. Saya lebih tidak rela guru-guru di Azamil itu dibentak-bentak. Ampun, ada beberapa kasus soalnya
yang dibentak sampai bu gurunya itu sampai nangis gitu. Kalau saya yang bentak nggak apa-apa Bu, saya biasa bentak-bentak bu guru Azamil karena marah saya ada alasannya. Tapi kalau orang tua yang membentak bu guru, saya tidak rela ngapunten gitu. Jadi mohon ya hormati bu guru yang ada di Azamil. Kemudian satu, saya ingin Bunda ada rasa saling percaya terhadap kami. Jika yang ada di kepala atau di hati ayah bunda semua adalah negative assumption, kemudian negative thinking, kemudian prasangka buruk, mohon maaf bunda, kami sudah berusaha sebaik mungkin, mengusahakan sekuat kami untuk memberikan pelayanan, tapi kalau asumsinya masih selalu negatif, ya mohon maaf itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental bu guru, dan juga saya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama tadi. Apapun yang terjadi pada anak kita, kurang lebihnya, entah dia delay, entah dia kurang di sini, nggak bisa di sini, nggak bisa di situ. Ayah bunda, ini PR kita berdua ya. Berdua ini di sini asalnya kan ayah bunda semua. Ini kita butuh kerjasama. Kalau kita pengen outcome-nya atau impact-nya ke anak itu hasilnya lebih cepat, maka cara yang paling baik adalah meningkatkan dosis intervensi. Dosisnya bagaimana? Berarti lebih intens. Intens di Azamil, intens di rumah. Kalau misalnya ada yang bilang, tapi kan anak saya itu di Azamil dari pagi sampai sore, Bu. Kenapa kok masih telat juga? Ayah, bunda, ingat. Satu hari di Azamil, ya durasi mungkin 10 sampai 12 jam. Compare dengan aktivitas ayah bunda di rumah, ya meskipun dikurangi jam tidur anak, itu kualitas attachment, sekali lagi kualitas attachment itu lebih tinggi dengan orang tua. Kenapa? Satu rasio, yang kedua adalah hubungan emosional. Ya, sedekat-dekatnya guru Azamil dengan anak Azamil tidak akan pernah bisa menggantikan kedekatan atau posisi ayah bunda semua di hati anak. Jadi minta tolong sekali. Semua tugas untuk tumbuh kembang anak ini, target pembelajaran, jangan hanya diberi ke guru Azamil ini, tapi ini komitmen kita bersama. Ya, itu saja ya Bunda, mungkin tadi sudah banyak sekali ya yang saya sampaikan. Ini adalah tim Azamil School tahun 2023. Ya. Wisuda Azamil tahun 2023, saya belum pulang dan yang kemarin juga belum pulang. Doakan semoga juga bisa cepat pulang ya. Nanti eh, biar bisa ketemu offline, parent teacher meetingnya nggak online lagi. Itu saja Bunda dari saya. Mungkin nanti untuk apa namanya habis ini langsung Bu Evi karena Bu Evi akan menyampaikan lebih teknis lagi terkait pelayanan di Azamil. Setelah Bu Evi nanti kita buka sesi tanya jawab. Oke, matur nuwun sangat Ayah Bunda atas perhatiannya ya sudah menyimak dari tadi ya. Saya rodok melo sedikit ngapunten ya memang ada apa istilahnya titik-titik tertentu ya momen-momen ya kalau disenggol sedikit bikin jadi rodok emosional ya. Jadi ya seperti itu. Semoga yang saya sampaikan bisa diterima oleh ayah bunda semua dan bisa apa namanya memberikan sedikit informasi atau memberikan apa namanya justifikasi. Oh, kenapa kok Uut menjawab seperti ini, kemudian kok respon dari Azamil seperti ini. Sekali lagi itu karena kami pun berusaha memberikan pelayanan Azamil dengan resources atau sumber daya eh, yang kami miliki benar-benar seadanya Bunda nggih. Matur nuwun sangat, saya tutup untuk sesi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Evi bisa. Kebetulan bertugas ngambil 6 kelas baby toddler. Nah, di sini nanti saya akan Suaranya menyampaikan kurang kayaknya. Volumenya dikencengin lagi bisa nggak? rencana. Kurang kedengeran ya? Lebih dekat lagi nih, ketika Bu Evi maju itu lebih kedengaran suara.
kedengaran ya. Ya, jadi di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan awal tahun ajaran baru ini. Bentar, ini tak atas dulu. Sudah tampil belum ya, Bu? Maaf, Bu Evi di slideshow dulu nggak? Slideshow dulu, kanan bawah. Oh iya. Hmm. Hmm. Oke, Nah, sedang ya. Nggih, Nah, Bu. ini tuh proses adaptasi di sekolah, terutama untuk kelas baby toddler. Nah, ini perkenalkan juga beberapa anak-anak Azamil yang alhamdulillah eh, membersamai kita sehari-hari yang lucu-lucu ini, guys. Terima kasih untuk ayah bunda sudah mengamanati kita untuk menjaga putra-putri. Insya Allah kami juga berkomitmen untuk menjaga amanah dari ayah bunda. Nah, di sini persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk masuk daycare? Yang pertama yaitu ada persiapan mental orang tua. Persiapan mental orang tua ini pertama orang tua harus mengenal guru-guru di daycare. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun keterikatan dan kepercayaan terhadap guru. Itulah mengapa kami Azamil selalu mengundang wali murid atau calon wali murid anak-anak Azamil untuk kunjungan langsung ke daycare. Selain untuk mengumpulkan berkas pendaftaran, kemudian tujuan kami juga agar wali murid itu mengenal secara langsung guru-guru dan lingkungan sekolahnya. Kemudian juga kesiapan orang tua untuk berjauhan dengan anak. Nah, ini penting sekali untuk orang tua itu bisa legowo ya, mantap hatinya menitipkan anak-anak di daycare. Karena beberapa pengalaman untuk orang tua yang terlalu khawatir, apalagi di masa-masa adaptasi ya, memang itu berat sekali untuk orang tua berpisah dengan anak itu ya. Itu orang tua yang khawatir seperti itu dilalah anaknya itu rewel atau susah untuk dialihkan perhatiannya. Karena kan mungkin ikatan yang kuat antara orang tua dan anak itu yang membuat anak itu selalu teringat dengan orang tuanya sehingga tidak mau berbaur dengan teman-temannya untuk bermain seperti itu. Tapi beberapa orang tua yang legowo, mantap maksudnya, ini bunda saya titip anak nggih gitu. Eh, Alhamdulillah anak-anak itu lebih cepat untuk adaptasinya karena mereka itu mungkin bombong ya hatinya. Jadi untuk bermain atau melihat lingkungan sekitar dengan tenang seperti itu, akhirnya untuk adaptasi lingkungan sendiri itu lebih cepat seperti itu.
Kemudian untuk persiapan anak sebelum masuk ke daycare ini juga penting sekali. Yang pertama, sebelum anak masuk ke sekolah atau ke daycare itu, diharapkan orang tua mempersiapkan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau dengan rutinitas baru. Biasanya kami sarankan untuk diajak bermain ke taman misalnya, atau jalan-jalan di depan rumah, bertemu dengan tetangga seperti itu, bermain dengan teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenalkan kepada anak atau menyiapkan anak kalau eh, oke, nah ini nggak apa-apa loh bermain dengan orang selain ayah dan bunda di rumah seperti itu. Kemudian mempersiapkan juga untuk jam tidurnya. Karena beberapa anak itu kadang saya kasihan juga ya. Kan kalau yang belum diajarkan untuk bangun pagi seperti itu, padahal dia harus diberangkatkan seperti itu. Nah, itu kadang anak-anak itu ada yang sampai belum dimandikan atau kadang ada yang belum sarapan seperti itu. Mungkin karena anaknya kan bangunnya siang seperti itu ya. Jadi orang tua terburu-buru untuk eh, masuk kerja. Nah, ini itulah mengapa perlunya dipersiapkan anak untuk jam tidur dan jam makannya itu diatur pelan-pelan. Jadi misalnya diajarkan untuk bangun pagi. Karena kan nanti anak harus mandi pagi, sarapan pagi sebelum diajak berangkat ke sekolah. Seperti itu. Kemudian untuk persiapan anak lainnya itu imunisasi. Nah, di sini pentingnya imunisasi ini untuk mengurangi kondisi terburuk dari penularan penyakit di daycare. Karena eh, salah satu resiko yang ada di daycare yaitu penularan penyakit. Karena kan banyak orang ya, saya bunda ya, banyak anak yang kita tidak tahu, mungkin saja ada anak yang batuk pilek tapi harus eh, dengan terpaksa orang tuanya menitipkan di daycare seperti itu karena kondisi yang benar-benar tidak bisa ditinggal di rumah seperti itu kan akhirnya mau tidak mau anak-anak ini kan terpapar satu sama lain. Dan kami minta untuk orang tua tetap melakukan imunisasi pada bayi atau anak-anaknya. Kemudian persiapan selanjutnya yaitu tentang kecukupan ASIP atau ASI perah. Ini berhubungan dengan kebutuhan ASIP untuk anak di daycare. Karena sehari saja itu kan biasanya anak membutuhkan 4 sampai 5 kantong. Kalau bayi itu yang masing-masing kantong saja udah 120 mili. Nah, ini kami harap untuk ayah bunda, untuk stok asinya itu dipastikan cukup. Kalau memang pun tidak cukup, biasanya kami sarankan untuk menambah dengan susu formula supaya anak itu eh, tidak kekurangan untuk nutrisinya. Kemudian untuk persiapan yang lain itu juga pemberian vitamin bila perlu. Pemberian vitamin ini mungkin bisa juga dititipkan ke bundanya, jadi bisa disimpan di sekolah. Misalnya bunda ini nanti saya nitip diberikan ke adik ya sehari sekali seperti itu juga bisa. Ini untuk membangun imun anak biar lebih kuat juga ya, atau daya tahan tubuh anaknya biar tidak gampang sakit seperti itu. Nah, ini hal-hal yang mungkin terjadi pada proses adaptasi anak. Sering itu keluhannya atau yang terjadi itu anak itu biasanya lebih rewel di rumah. Selain itu juga kadang demam. Nah, dua ini itu berkaitan dengan keadaan psikis dan fisik anak yang eh, mengenal lingkungan baru dan kegiatan baru. Karena di daycare itu yang biasanya di rumah dia santai, tidur-tiduran, seperti itu. Di daycare kan jadwal kegiatannya terstruktur ya. Jadi dia harus mengikuti kegiatannya. Itu misalnya kalau yang bayi mungkin lebih banyak bubuk ya, lebih banyak tidurnya. Kalau yang di toddler itu kan sudah ada sekolah atau kelas kelas stimulasi di jam-jam tertentu.
seperti itu. Kemudian yang biasanya tidurnya di rumah itu sunyi, seperti itu. Pada masa adaptasi di daycare, itu kan suasananya rame. Nah, seperti itu. Biasanya anak tidak, kadang ada yang sampai tidak bisa bobok, ada juga yang bisa bobok, tapi sebentar-sebentar. Nah, ini yang menjadikan anak itu lelah dan eh, kadang sampai sakit, seperti itu. Nah, di sini itu penting sekali dukungan dan pendampingan orang tua, baik secara psikis anak ataupun dari eh, asupan asupan nutrisi anak itu sangat penting sekali. Ya. Dan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru itu nanti menentukan keberhasilan adaptasi anak. Jadi misalkan nanti orang tua ada masukan tentang anaknya, Bu, biasanya anak saya kalau rewel itu diginikan gitu. Nah, itu nanti bisa disaringkan kepada guru yang menjaga anak. Nah, itu seperti itu. Kemudian mungkin Bunda kalau anak saya itu biasanya bubuknya pakai bantal atau anak saya itu biasanya bubuknya sukanya di mepet tembok seperti itu bisa disampaikan kepada bundanya seperti itu. Ini untuk eh, pelan-pelan kita mengadaptasi anak dengan lingkungan yang baru supaya anak tidak terlalu kaget dengan perbedaan lingkungan. Kemudian resiko yang ada di daycare. Yang pertama tentunya tidak menutup kemungkinan untuk tertular penyakit. Misalnya batuk pilek, kemudian penyakit kulit, gatal, kayak gitu. Kadang juga cacar air, begitu. Itu resiko yang eh, bisa atau memungkinkan sekali untuk tertular penyakit. Itulah mengapa tadi saya sampaikan di awal untuk menyiapkan anak imunisasinya itu lengkap. Kemudian cedera saat bermain dan beraktivitas di daycare. Terjatuh misalnya, lagi lari-larian sama temannya, jatuh. Lihat kejedut benjol. Seperti itu. Ada juga yang dorong-dorongan, temannya nggak terima digigit. Ada juga yang rayahan di panggung bundanya, padahal di depan bundanya sendiri itu rayahan saja, senggol-senggol langsung gigit gitu tuh kadang hal-hal yang kadang kita ingin tidak terjadi tapi secepat itu anak-anak itu langsung aduh responnya cepat sekali ya. Pertahanan diri mereka itu cepat sekali. Kita juga tidak bisa untuk melarang "Dek, jangan lari-larian atau gimana karena memang kita sendiri menginginkan mereka untuk tetap aktif gitu, ceria gitu. Monggo lari-larian, monggo kalau mau naik-naik seperti itu. Yang penting kita tetap jaga di bawahnya atau bersama dengan anak. Tetapi nggih, nah niku eh, untuk cedera saat bermain ini ngapunten guru-guru nggih sebisa mungkin menjaga agar tidak terjadi, tapi misalkan ada cedera, nggih, harap tidak terlalu menanggapi dengan emosi atau langsung marah kepada gurunya kata niku karena kami juga kadang ya menyesal dengan terjadinya itu tapi nggih pripun terjadi ada niku kadang niku. Terus untuk rutinitas harian yang terstruktur. Jadi ini risiko yang harus diterima kalau di daycare ya harus mengikuti kegiatan atau jadwal yang sudah ditetapkan di daycare tersebut. Karena tujuannya apa sih kok harus dibuat jadwal ini? Karena kan kita menangani banyak anak ya. Nah, karena banyak anak ini, itu dibikinkan jadwal supaya dari kebutuhan-kebutuhan anak itu kita bisa menyelesaikan semuanya atau menyelesaikan kebutuhan anak semuanya itu dipenuhi, terpenuhi dengan baik. Makanya dibikin jadwal itu. Tidak bisa seperti di rumah, jadi rutinitasnya itu jauh berbeda. Kemudian mendapati perilaku anak yang terpengaruh temannya.
Jadi beberapa mungkin ada orang tua yang kaget, loh anak saya kok jadi begini ya? Atau gitu, "Loh, kadang kan anak ikut-ikutan kalau ada temannya yang ngapunten ya, suka ya dorong-dorong. Tiba-tiba di rumah dia, walaupun di sekolah tidak berani, pelampiasannya kadang di rumah gitu. Nah, niku eh, perilaku-perilaku yang tidak kita duga atau kita dapati, kok begini ya, kok begini itu, saya harap itu eh, diterima karena anak kan bergaul, belajar, bersosialisasi dengan temannya, dan usia toddler itu juga usia yang kopinya itu cepat sekali. Jadi misalkan ada temannya yang seperti ini, biasanya juga ditiru oleh anak-anak. Nah, ini ada fasilitas daycare baby toddler yang Azamil School berikan. Jadi dari jam pelayanan, kami dari Senin sampai Kamis itu jam pelayanan buka setengah 7 sampai jam 4. Untuk hari Jumat dan Sabtu itu setengah 7 sampai jam 3 sore. Dengan toleransi penjemputan 30 menit. Jadi ngapunten nggak ya Bunda nggih, untuk yang penjemputan di atas atau setelah 16.30 itu kami minta tanda tangan untuk saksi bahwa itu sudah melebihi toleransi penjemputan kata gitu ya. Kemudian fasilitas berikutnya kelas stimulasi tumbuh kembang. Jadi ada jam-jam khusus untuk kita setiap hari itu merangsang atau mensimulasi tumbuh kembang anak supaya capaian tumbuh kembangnya tetap terkejar. Gitu. Kemudian ruang kamar ber-AC untuk kenyamanan anak saat tidur. Ya. Kemudian kami juga support ASI eksklusif. Jadi monggo untuk ayah bunda kalau misalnya bayinya yang masih ASI gitu bisa menitipkan asipnya ke kami dengan stok ASI yang cukup ya. Kemudian ada pemeriksaan status gizi setiap bulan. Biasanya di awal bulan itu baby dan toddler itu ada penimbangan, kemudian pengukuran tinggi badan, kemudian pengukuran lingkar kepala, lingkar lengan, seperti itu. Dan sebulan sekali untuk usia di atas 6 bulan, kami memberikan vitamin minyak ikan. Jadi sebulan sekali ada minyak ikan yang diberikan. Kemudian ada juga fasilitas screening tumbuh kembang anak setiap 6 bulan. Nah, ini yang nanti menjadi evaluasi kita bersama, guru maupun orang tua, untuk menilai perkembangan anak. Jadi pada awal masuk itu kan kita sudah screening, nanti misalnya ada PR-PR apa gitu, nanti kita evaluasi 6 bulan kemudian, apakah capaian tumbuh kembangnya itu sudah naik atau masih tetap gitu. Kemudian ada pemberian vitamin A 6 bulan sekali. Ini sesuai dengan program pemerintah ya. Kemudian pemberian obat cacing 6 bulan sekali. Ini untuk anak usia di atas 1 tahun ya obat cacing. Kemudian untuk pemberian minyak ikan seperti yang tadi sampaikan 1 bulan sekali setiap awal bulan saat penimbangan berat badan. Kemudian ada juga baby massage 1 bulan sekali yang eh, kami lakukan, tapi ngapunten kadang tidak bisa cukup untuk 1 hari karena kan durasi atau kami mencari waktu anak tenang untuk massage itu kadang apa ya kayak colong-colongan gitu. Misalnya anak yang tenang ketika waktu mau tidur atau habis mandi seperti itu. Jadi pada sehari itu 5 sampai 7 anak itu yang kepegang. Jadi ngapunten kalau misalnya pas posting atau apa, kok anak saya belum ke foto atau eh, yang ini kok sudah anak saya belum gitu. Mohon maaf nih karena itu tetap saja kita lakukan tapi mungkin harinya berbeda.
karena tenaganya yang kadang kurang di hari itu. Kemudian kita juga menyediakan fasilitas makan siang untuk anak yang sudah bisa makan nasi. Kemudian untuk mandi sore, ada juga pendampingan intensif untuk anak stunting dan anak yang masalah tumbuh kembang. Tentunya ini dengan persetujuan orang tua. Kemudian kami juga menyediakan free konsultasi kesehatan anak. Nah, ini beberapa dokumentasi anak-anak belajar ya. Memang kelihatannya simpel, tapi eh, itu untuk beberapa anak susah sekali untuk melakukan itu. Makanya ini beberapa stimulasi kelas sensory play yang kami terapkan pada anak-anak untuk meningkatkan kemampuan motorik halus ataupun motorik kasar mereka. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya paparkan untuk target pembelajaran di baby toddler-nya. Dan itu Nah, Bu Evi sudah selesai. target pembelajarannya belum. Target pembelajarannya ini. Sebentar ya Bunda, kita masih punya waktu 15 menit. 17 menit. Oke, enggak apa-apa, Bu. Bisa cepat buka us Ya, mungkin. Oke, mangga buka us. ini untuk target pembelajaran baby toddler. Ya. Jadi, nggak apa-apa. Untuk fokus Azamil untuk kelas baby toddler ini, fokusnya yang pertama itu pemenuhan kebutuhan dasar baby seperti makan, minum, tidur, istirahat, dan bermain. Kemudian selain itu juga targetnya untuk memenuhi kebutuhan stimulasi tumbuh kembang anak agar sesuai dengan capaian usianya. Nah, harapan-harapan kami pada baby-baby Azamil ini itu bisa mencapai tahapan tumbuh kembang mereka sesuai dengan kemampuan terbaiknya mereka. Nah, ini aktivitas harian baby Azamil School di kelas baby ya, baby dan toddler. Jadi pada jam 7 sampai jam 8 itu kami masih melakukan kegiatan penyambutan anak. Nah, di sini juga kami mohon maaf sekali untuk orang tua apabila menitipkan sarapan, kadang kita eh, ngapunten sekali, bukannya kadang menolak atau gimana ya, tapi memang kita kan tidak tidak menyediakan fasilitas untuk sarapan. Tapi kadang ada beberapa orang tua juga yang memang tidak bisa, tidak bisa dalam artian anaknya itu belum sarapan, jadi menitipkan ke kami untuk disuapin atau makan ini. Lah, untuk sarapan itu sendiri, itu ngapunten apabila kami tidak bisa langsung memberikan memberikan makanannya ke anak. Karena lah ini situasi penyambutan anak itu kan satu itu perpindahan dari orang tua ke kami. Kadang ada beberapa anak yang masih rewel atau seperti masih menangis seperti itu. Lah guru-guru itu masih dalam eh, menghandle anak-anak itu. Jadi untuk sarapan itu kami mohon untuk bisa memahami kalau kami memberikannya itu setelah semuanya benar-benar tertata atau terhandle anak-anaknya. Kemudian pada jam 8 sampai jam setengah 9, sekitar jam situ, biasanya anak-anak kita memberikan minum susu. Nah, setelah itu antara jam setengah 9 sampai jam 10, itu kita mulai dengan kelas stimulasi. Kadang juga beberapa anak juga ada yang masih ngantuk,
ya nggak apa-apa. Kita nggak memaksa kepada anak. Jadi misalkan ada waktu-waktu tertentu, eh, kita memang membuat jadwal ini untuk jadwal kelas simulasi. Tapi kalau misal eh, kondisinya itu benar-benar tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk mengajak anak bermain, maka kita itu nggih pun lah. Yang penting anak nyaman, akhirnya eh, tidur anaknya. Nanti kita baru kelas simulasinya di siang hari, biasanya pas bermain bersama niku. Jadi fleksibel untuk kelas simulasinya. Kemudian untuk jam 10, jam 11 itu ganti diaper, terutama untuk yang bayi ya. Kemudian juga ganti baju. Jam 11 sampai jam 12-nya itu minum susu untuk yang belum makan, dan yang sudah makan atau infasi ini jadwalnya untuk makan siang. Kemudian dilanjutkan setelah itu bermain bersama atau dengan mengisi kelas simulasi yang mungkin terpending tadi. Jam 13 sampai jam setengah 3 sore itu pemberian snack. Jadi snack yang dibawa dari rumah itu diberikan pada jam siang ini. Kemudian selanjutnya kita persiapan mandi. Setelah mandi selesai, anak-anak diberikan susu lagi sambil menunggu penjemputan. Dan untuk bayi yang kurang dari 6 bulan ini, untuk ASIP-nya diberikan setiap 2 jam sekali. Kemudian untuk lebih dari 6 bulan, kita memberikan susu atau ASIP-nya 3 kali dalam sehari. Karena memang kami batasi supaya anak itu belajar makan juga. Jadi tidak ter apa ya, tidak selalu menginginkan susu terus untuk setiap kali lapar gitu. Kemudian kegiatan kelas stimulasi. Nah, ini banyak sekali kegiatan yang kita putar setiap harinya. Misal dari bernyanyi, bermain plaskat, seperti itu ya. Membaca buku, mendongeng, kemudian bermain sensory play tadi, baby gym, baby massage, dan kita juga ada eh, netball atau uap ya, uap untuk membantu anak-anak yang batuk pilek. Tentunya dengan persetujuan orang tua. Nah, ini indikator kecukupan nutrisi anaknya. Jadi, indikatornya bayi bisa tidur pulas, alhamdulillah bayi juga tidak rewel, bisa bermain dengan happy, eh, berat badannya naik 0,5 sampai 1 kilo. Ini menjadi beberapa poin kita untuk menilai kecukupan nutrisi anak-anak kami. Kemudian untuk indikator tumbuh kembangnya bagaimana? Untuk indikator tumbuh kembangnya itu kita menggunakan screening tumbuh kembang DDST. Jadi bentuknya yang seperti ini. Di sini ada beberapa eh, capaian-capaian anak. Jadi nanti kita nilai apakah sudah sesuai dengan tahapan usianya anak. Nah, ini screening ini kami lakukan pada saat pendaftaran sebelum masuk anak, supaya itu menjadi awal penilaian kami untuk tingkat perkembangan anak, masing-masing anak itu. Kemudian pada tiap kenaikan semester tahun ajaran atau per 6 bulan sekali itu. Jadi untuk evaluasi selanjutnya, apakah sudah tercapai PR-PR-nya, ataukah anak itu ada eh, beberapa yang belum tercapai. Nah, untuk apabila ditemukan hasil screening yang tumbuh kembangnya belum tercapai di tahapan usia anak, ini kan pasti guru-guru itu sudah memberikan informasi kepada orang tua. Nah, kami harap untuk apabila ditemukan seperti itu, Pak, Bu, ini ternyata anaknya ada beberapa yang belum tercapai. Itu kami harap untuk mengkonsultasikan ke dokter anak, supaya nanti kami juga tahu untuk PR-PR-nya atau saran-saran dari dokter itu seperti apa, agar kami juga bisa membantu untuk mengatasinya atau
bekerja sama bareng gitu nggih. Nah, ini salam dari kami, anak-anak toddler. Mari mendampingi anak kita untuk tumbuh dan berkembang dengan kemampuan terbaiknya, ya Ayah Bunda. Saya rasa sampai di sini paparan dari saya. Mungkin sudah Bu Ut materinya. Ya, bisa stop sharing screen ya Bu. Matur nuwun sangat Bu Evi sudah membagikan tentang azamil baby dan toddler. Ngapunten sangat Ayah Bunda nggih, untuk yang baby toddlernya dipisah benar-benar dalam satu lokasi yang sama baru azamil kedunguni. Itu karena di cabang-cabang yang lain muridnya juga belum banyak. Tapi insya Allah kalau murid baby toddlernya itu sampai sudah mendekati angka 20 atau lebih dari 20, itu saya sudah mulai berpikir keras kudu golek kontrakan. Mereka harus dipisah secara fisik supaya apa namanya ruang geraknya itu cukup. Ya, jadi mohon maaf, kita terus berusaha memperbaiki pelayanan di Azamil. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Evi itu semoga bisa menjadi gambaran buat ayah bunda semua ya. Semoga sedikit bisa memperbaiki persepsi ayah bunda semua tentang Azamil. Jadi mungkin yang selama ini masih terlalu banyak kecurigaan, buruk sangka atau apapun itu, mohon ini adalah kondisi kami. Jadi mohon ayah bunda juga berusaha melihat pelayanan kami dari sudut pandang saya dan juga bunda-bunda di Azamil. Saya tahu ayah bunda punya banyak sekali ekspektasi, tapi eh, nyatanya kami belum bisa memenuhi semua dan yang disampaikan Bu Evi tadi adalah yang baru bisa kita kerjakan. Ya. Matur nuwun sangat, ini ada pertanyaan karena waktu kita cuma 7 menit lagi untuk yang baby, habis ini langsung kita skip ke toddler, apa namanya KB ya, ke PTM yang KB. Ini ada pertanyaan dari Bunda Arumi. Bunda mau tanya nih, ini saya dapat vitamin A dari Puskesmas, apakah dari Azamil sudah diberikan vitamin A? Siapa tahu sudah dikasih vitamin A, terima kasih. Untuk Azamil Kedunguni ini saya belum dijapri dari pihak Puskesmas. Nanti saya tanyakan ke Puskesmas. Jadi untuk anak-anak Azamil Kedunguni dan Medono Binagriya sepertinya belum, Bunda. Jadi belum ada apa namanya pembagian vitamin A. Kalau sudah ada, nanti kita biasanya nge-share form siapa yang sudah dapat vitamin A di rumah gitu. Jadi nanti ngisi list nama. Ngaten nggih Bunda nggih? Masya Allah bubuk adiknya itu. Titik arumnya bubuk. Nggih. Iya, Jadi Iya, Bunda, matur nuwun nggih, informasinya. sami-sami. Berarti Iya. kalau saya ngasihkan vitamin di rumah sendiri, enggak apa-apa ya? Nanti Nggak ngelistnya apa-apa. sudah dikasih vitamin di Oke, nggak apa-apa. Nanti diisi saja. Ini ada Bunda Diva, nggih sebentar saya baca nggih, Bud. Selamat pagi, saya orang tua Bunda Diva ucapkan terima kasih kepada Bunda karena saya sudah mengajarkan banyak hal pada anak kami. Kenapa kami titipkan ke Daycare Azamil ini? Selain karena kedua orang tua kerja, karena kami percaya pada Azamil, Bu. Sebab itu kami gak banyak tanya di grup tentang rutinitas anak. Tapi ada sedikit masukan nih. Bu, kalau bisa, kalau ada kejadian khusus si kecil itu diharap lapor kepada orang tua. Contohnya, anak jatuh kemungkinan menyebabkan kecengklak. Sorry, sebentar ini screen-nya. Kecengklak, kejedot, takutnya sih mungkin si anak di sekolahan masih gak apa-apa, masih ceria. Tapi pas sampai rumah atau malamnya si anak rewel gak jelas. Jadi ada laporan bisa orang tua bisa tahu, oh mungkin bisa jadi karena jatuh atau kejedot. Jadi ada penanganan. Oke, ini di sini juga ada bu guru Azamil semua, ya, yang bu guru Azamil baby dan toddler. Sekali lagi, ini ada reminder dari bundanya Dek Diva, minta tolong, nggih. Ini juga saya selalu sampaikan ke bu guru, apapun insidennya, besar kecil harus disampaikan ke orang tua
ya secara lisan ketika penjemputan. Nah, kemarin ada evaluasi Bunda harus tertulis juga karena ngapunten kadang yang jemput ayahnya sudah dijelaskan, ternyata nggak disampaikan ke ibunya dan itu ada beberapa kali kejadian. Jadi kemarin ada yang ngasih masukan Bu Ratna kalau nggak salah Bu Ratna, Bu ini ada form untuk bisa ngasih laporan ke orang tua. Jadi satu hari itu satu lembar, entah ada insiden, entah makan minum itu disampaikan di situ. Jadi ini nanti Insya Allah akan kita segera eksekusi untuk ngeprint formnya dalam jumlah yang banyak ya Bunda. Matur nuwun sangat Bunda Fida masukannya. Ini yang poin pertama nggih. Minta tolong dicatat untuk Bu Guru Azamil Baby Toddler untuk catat notulen ya. Kemudian yang kedua adalah muntah atau susah makan bahkan nggak mau makan. Itu juga perlu laporan ke Bunda nggih. Bunda Bu, kalau bisa biar kami cari solusinya. Itu saja saran saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau nambahin. Nggih. Nggih, siap Bunda. Termasuk apakah anak di Azamil itu mau makan, tidak makan, makannya habis atau tidak. Termasuk susu masuk berapa cc. Baik yang sufor maupun yang ASI. Nggih, itu semuanya tetap harus disampaikan. Kemudian Bunda Novemika, eh, Bu, apakah bisa sebaiknya diinfokan jadwal setiap minggu makanan? Nah, ini juga sudah ada ya Bu Evi ya. Jadwal menu makanan anak biar orang tua bisa mempersiapkan, misal menu makanan anak tidak suka, bisa kita bekalkan dari rumah. Bu Evi, ya, di-share ya Bu. Sudah ada Bunda sebenarnya jadwal menu makanan di Azamil. Tapi kadang Bu Guru Azamil lupa nge-share. Nggih, nanti kita share Bunda. Kemudian, Assalamualaikum Bu, apa ada CCTV di Azamil Gejlik biar bisa pantau? Oh iya, untuk Azamil Gejlik belum Bunda, matur nuwun sudah di eh, ini ayah apa Bunda ya? Nanti segera kita tindak lanjuti ya. Bu Evi minta tolong dicatat. Oh nggih, ayah nggih. Matur nuwun ayah masukannya Azamil Gejlik belum ada CCTV-nya. Kita nanti segera tindak lanjuti untuk pasang CCTV di dalam, tapi ngapunten untuk di kamar kita tidak bisa pasang CCTV karena keterbatasan kami kamar di Azamil itu juga buat tidur bu guru yang nginep. Jadi kita harus menghormati privasi bu guru. Nanti kalau yang bisa akses CCTV Azamil itu biasanya saya dan suami. Bahaya kan nggih kalau kalau suami saya mengakses ketika jam sore, bundanya sudah enggak pada berkerudung gitu kan. Gitu. Jadi CCTV Azamil Pemalang, apakah sudah diperbaiki Bunda? Soalnya awal saya survei ke sana katanya CCTV lagi rusak. Bunda Wulan, minta tolong dicatat nggih. CCTV-nya Bunda. Sudah diperbaiki, Bu. Cuma kan yang akses cuma saya. Oh iya, iya. Awal-awal Oke. itu memang kabelnya ada yang konslet atau apa itu, tapi sudah diperbaiki. Oh nggih. Nggih itu laporannya nggih Bunda untuk Azamil apa namanya Pemalang. CCTV sudah diperbaiki, mohon maaf karena akses CCTV sampai saat ini baru bisa saya yang bisa ngakses ya dan suami untuk ngawasi staf ya. Mesti jam ini mereka sedang apa gitu untuk ngawasi dan evaluasi juga kemarin dari insiden kemarin karena saat ini untuk Azamil itu CCTV-nya masih real time. Real time itu saya mantau jam-jam Azamil kapan saja aktivitas mereka ya tapi belum storing sampai yang punya cloud gitu. Jadi ini juga masih PR karena pertimbangannya pada saat beli Azamil itu kita pengen monitor dulu. Eh, Belum yang sampai berpikiran oh kita harus ngerekam ternyata kita butuh ya ngerekam untuk durasi tertentu untuk ngecek jika ada insiden. Jadi ini juga saya sudah sampaikan ke Bapak Admin Keuangan untuk menyiapkan belanja untuk storage cloud untuk CCTV nggih. Nggih mohon izin keluar nggih Bunda Arumi matur nuwun sangat sudah join. Bunda Sayyidah nggih. Terima kasih untuk materi hari ini Bunda dari Azamil dari kami orang tua Tama.
Saya setuju dengan orang tua Diva bahwa kejadian khusus tersebut perlu disampaikan. Keterbukaan itu kami terima dan harapkan orang tua juga tidak terbawa emosi ketika mendapat laporan, namun bisa cek dan diantisipasi bersama. Nggih, leres Bunda, saya juga setuju. Semoga materi rangkuman pertanyaan dan jawaban bisa di-share nggih. Sekalian nggih Bu Utami nggih. Matur nuwun sangat Bunda, lope-lope Bunda. Ini saya apa namanya? Untuk ngapunten ini untuk chatnya saya nih kan apa mau saya save gitu Bu, semuanya saya save, nanti saya lampirkan di eh, saya paste dulu di sini sebagai laporan. Wah, isinya submission jurnal tok di sini. Oke Bunda, semua masukan tadi sudah kita terima nggih. Matur nuwun sangat ayah bunda semua atas partisipasinya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ini next sesi berikutnya adalah untuk PTM yang KB. Matur nuwun sangat yang sudah bisa bergabung di sesi pagi ini. Ya, mohon izin saya mau screenshot ya, screenshot semua peserta di sini ya. Walaupun telat harusnya tuh tadi nih ya. Ya, yang penting kelihatan peserta-pesertanya. Salah. Ini sih. Oke, sebentar. Slide yang kedua. Oke. Oke, sudah. Masih ada satu lagi. Apa ada screen recordnya? Oh, ini kita sampaikan apa namanya rekaman dari apa namanya kegiatan ini. Kita ini Bun, kita share nanti di YouTube Azamil. Jadi untuk ayah bunda yang tidak menyimak full dari awal nanti bisa bisa apa namanya bisa menyimak di YouTube Azamil. Syukur-syukur kalau di apa namanya di follow, like, subscribe ya Bunda. Nanti kalau misalnya followernya Azamil sudah bisa 1000, durasi tayangnya itu sudah cukup. Semoga nanti Azamil juga ketika parent teacher meeting sudah bisa sekalian YouTube streaming. Jadi yang nggak bisa join Zoom itu bisa nonton di YouTube gitu. Matur nuwun sangat ayah bunda, sekali lagi mohon maaf kalau tidak bisa mengcover semuanya, mengakomodasi semuanya. Untuk sesi masukan pertanyaan kita tetap buka hari ini ya bunda semuanya. Jadi yang pagi ini masuk ada beberapa juga nanti saya tambahkan di notulen. Nanti kita bagi juga ke ayah bunda semua. Matur nuwun sangat atas kehadiran ayah bunda semua di kegiatan parent teacher meeting kelas baby. Bismillah, setelah ini semoga persepsi kita ya visi misi kita bisa menyatu untuk bisa mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan kemampuan terbaik mereka. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup nggih Bunda untuk apa namanya Zoom yang baby dan toddler. Matur nuwun sangat. Ngapunten harus switch ke yang KB PTM yang KB. Matur nuwun. Assalamualaikum.